Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasalu Amalia Putri nomor absen 24 dari kelas 105. Hari ini saya akan menceritakan kembali novel berjudul Tulisan Sastra. Jadi, buku ini ditulis oleh seseorang dengan nama Tenderlova. Penerbitnya adalah Lovins Publishing CV Media. Penata letak dan sampulnya dari Lovins Dex. Cetakannya pada tanggal 1 Juli 2020. Nomor ISBN-nya 9786282890954. Halaman bukunya ada 351 halaman dan bab bukunya ada sekitar 32 bab. Ukuran buku ini adalah 14 x 20 cm. Ayo kita lanjut. Nah, jadi cerita ini tuh bermula dari seorang laki-laki bernama Andika Sastra Gautama yang lahir di keluarga sederhana yang merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Si sulung bernama Aditama Abelvan yang biasa dipanggil Bang Tama yang saat ini dia bekerja di BUMN Balikpapan. Anak keduanya bernama Eros Bratadikara Nayakala yang super ribet dan bawel, jadi dia dipanggil Kak Ros. Anak ketiga namanya Jovan Akal Raksi dan orang-orang biasanya menyebut penakluk hati wanita ibu kota. Yang keempat, adik sastra yang paling besar namanya Adinata Ailen Caesar yang biasa dipanggil Mas Nana, yang pintar masak dan juga bersih-bersih. Yang selanjutnya, anak mama nomor 6 ada namanya Adelardo Ceta Early yang merupakan anak kesayangan dari mama karena Ceta selalu menorehkan prestasi. Anak terakhir yaitu namanya Kindanan Jaya yang merupakan satu sekolah dengan Ceta, hanya beda angkatan serta jurusan. Namun, kabar kurang sedapnya, Bapak Suyadi sudah berpulang kurang lebih 4 tahun silam. Dan orang yang paling kehilangan sosok Bapak selain Mama adalah Sastra, karena ia paling dekat dengan Bapak. Bahkan, jika disuruh milih antara Mama dan Bapak, Sastra dengan cepat memilih Bapak. Bapak meninggal karena penyakit TBC yang sudah 2 tahun dideritanya karena tidak henti-hentinya merokok. Di sore teras rumah, berteman dengan kopi dan juga bakwan buatan Mama, Bapak bertanya kepada Sastra, "Kamu tahu kan tugasmu sebagai adik?" Sastra itu menjawab, "Malakin duit kakak-kakak." Bapak bukannya marah, tapi malah tertawa. Bapak berkata, "Kamu boleh manja sama kakak kamu, bagaimanapun kamu juga adik-adik mereka. Kamu itu penengah kalau ada kakak ataupun adikmu yang berantem. Kamu jadi penyeimbang di antara mereka. Jadi contoh yang baik buat adik-adikmu. Kalau mereka salah, ingatkan tapi jangan menyalahkan. Ini bisa jadi terakhir kali Bapak duduk berdua sama kamu. Orang-orang pasti bakalan mati, Bapak juga. Jadi suatu saat Bapak udah nggak ada, jagain mama sama saudara-saudara kamu. Salinglah merangkul karena kalian punya darah yang sama, yaitu dari bapak dan mama." Kalau aja Sastra tahu kalau itu memang benar-benar kesempatan terakhirnya duduk bersama bapak, Sastra pasti akan membiarkan dirinya duduk lebih lama. Sastra tahu apa aja hal yang bisa membuatnya bahagia, yaitu ada 3 hal. Yang pertama keluarga, yang kedua musik, dan yang ketiga adalah Sahara, pacar Sastra. Awal pertemuan mereka itu ketika ponsel mereka tak sengaja tertukar saat Sahara menabrak Sastra. Saat itu, Sastra tahu kalau Sahara tengah menjalin hubungan dengan seorang bernama Jeffrey. Sampai akhirnya Sahara putus dengan Jeffrey yang kedapatan selingkuh. Mereka semakin dekat dan akhirnya jadian. Di saat Sahara menangis karena kehilangan Jeffrey, Sastra berbisik, "Sahara, hidup itu perihal menyambut dan kehilangan. Kamu tahu lagu Sampai Jumpanya Endang Sukamti? Ya kira-kira begitulah. Tapi kamu tahu alasan kenapa manusia itu punya perasaan? Sebab itu adalah satu-satunya cara kamu mengingat. Tapi jangan terlalu sedih jika kamu menemukan kehilangan-kehilangan lainnya. Ingat bahwa sebenarnya kamu tidak benar-benar kehilangan. Suatu itu abadi dalam kenang yang kamu bawa dalam perasaanmu." Namun saat itu Sasa tahu bahwa ia tidak lebih dari sekedar pelarian semata. Sahara hanya butuh pelampiasan, tapi yang mengisi hati perempuan itu masih seorang Jeffrey. Seperti saat ini, status Sahara seolah-olah ingin memberitahu Sastra bahwa ia merindukan Jeffrey. Sahara datang membawa sandwich strawberry. Tidak peduli sakit apapun hatinya, Sastra akan tetap tersenyum untuk Sahara. Senyum itu sebenarnya nggak bermakna apa-apa, karena dalam hati Sastra berbisik, "Sahara, aku nggak suka strawberry." Tapi Sastra tetap menghabiskan roti lapis itu. Malamnya, Sastra harus pergi ke klinik akibat makan strawberry. Badannya meriang, mual, pusing, menggigil. Di perjalanan pulang, Sastra melihat Sahara dan juga Jeffrey. Saat ditanya melalui chat, "Kamu lagi ngapain?" Sahara menjawab, "Aku lagi makan." Dalam hati, Sastra berbicara, "Sahara, mencintaimu kenapa harus sakit ini?" Sahara memikirkan laki-laki itu, yaitu Sastra, selalu punya cara untuk membuatnya tertawa, tapi ia masih memikirkan Jeffrey di dalam kepalanya. Bukan berarti ia tidak mencintai Sastra. Sastra pikir dia bisa memiliki cinta Sahara seutuhnya. Namun Sastra keliru. Semakin ia memaksakan suatu hal, semakin ia terluka.
Di suatu saat sedang berbincang-bincang sambil memakan gado-gado, Sahara ingin menyuapkan sesendok berisi kecambah, tapi Sastra menolak. Sastra berbicara, "Kamu mau buat aku mati? Aku serius loh Sahara, aku udah pernah bilang kalau aku nggak bisa makan daging, susu, coklat, sayur, sama stroberi ke kamu loh." Sahara pun nangis dan meminta maaf kepada Sastra, sampai mengakui kebohongannya saat berjalan bersama Jeffrey. Tapi, bukannya marah, Sastra malah tersenyum mendengar hal tersebut, karena Sastra itu merasa senang Sahara bisa berkata jujur padanya. Sampai di suatu saat, Kak Eros pernah mengajak pacarnya yang bernama Rania ke makam bapak. Rania melihat ada origami bentuk bangau dan bertanya. Eros pun menjawab, "Jangan diambil, itu surat punya Sastra." Rania pun akhirnya membiarkan origami bangau itu dan melihat bagaimana Sastra meninggalkan sepucuk surat di makam bapak. Rania mengerti bahwa raga bapak boleh saja pergi, tapi sosoknya akan abadi dalam benak dan hati Sastra. Kak Eros berbicara, "Orang yang paling terpukul atas kepergian bapak itu Sastra. Akhirnya aku suruh dia buat bikin surat kayak gitu dan suruh dia naruh surat itu di sini biar bapak baca." Malam ini, Sahara dan juga Sastra menikmati wedang ronde di pinggir jalan. Sastra melayangkan beberapa gombalan pada Sahara hingga membuatnya tersipu malu. Gerimis datang, dan Sahara mengajak pulang. Sampai jadi kos Sahara, gerimis berubah menjadi hujan. Sahara menawarkan Sastra untuk teduh dulu, namun Sastra menolak tawaran tersebut. "Aku pulang ya," dengan kecupan di kening Sahara. Sahara melambaikan tangan dan membuat keraguan Sastra tertepis berganti menjadi debar hangat serta senyuman. Di perjalanan, tak beberapa lama sebuah mobil menghantam motor Sastra sekaligus tubuh Sastra, merasakan tubuhnya mati rasa. Sementara di balik kemudi ada Jeffrey yang menatap kaku tubuh Sastra yang bersimbah darah di tengah jalan. Jeffrey memutuskan untuk meninggalkan tempat itu tanpa bertanggung jawab. Di sisi lain, Sahara berbaring di kasur sambil memandangi selembar fotobox yang Sastra ambil dengannya. Tiba-tiba dadanya terasa nyeri. Teringat berapa banyak ia menyakiti laki-laki itu dengan banyak kebohongan. Sahara pun memutuskan untuk mematikan serangkaian kata-kata untuk pacarnya, Andika Sastra Gautama. Di bagian akhirnya bertuliskan, "Sastra, terima kasih, kamu adalah laki-laki terbaik yang pernah aku punya selain papa. Kamu adalah laki-laki yang selalu memberikan aku segalanya yang kamu punya, meski aku gak pernah minta. Terima kasih sudah mencintaiku sedalam itu. Terima kasih telah menjadi bagian terbaik dalam hidupku. Aku sayang kamu banget. Jangan sakit lagi ya Sastranya aku. Udah cukup kamu tersakiti gara-gara aku. Sekarang jangan lagi ya. Aku sayang sama kamu dan gak pernah bosan bilang berkali-kali aku sayang kamu. Dari aku yang sekarang cinta mati sama kamu. Sahara, kasihnya Sastra." Malam ini, Jovan, Mama, dan Bang Tama berlari ke arah Sastra. Dokter menjelaskan, triasenya dikatakan merah karena hantaman yang cukup keras hingga kondisi ginjalnya rusak parah. Sementara pendarahan bisa dihentikan, tapi tidak menutup kemungkinan adanya pendarahan lanjutan. Sementara kondisi Sastra terus menurun. Sejak masuk UGD sudah 3 kali muntah darah dan selama 24 jam. Sastra memejamkan matanya dan ia melihat sosok bapak. Bapak berkata, "Hidup itu seumpama jalan yang harus kita lewati, Bang. Akhirnya kita akan berhenti berjalan dan sampai ke tempat tujuan. Tapi perjalanan panjang itu akan ada banyak sekali hal dan berbagai macam rintangan yang membuat kita mempunyai 2 pilihan. Mau meninggalkan jejak yang wangi untuk dikagumi oleh orang atau jejak busuk untuk merugikan mereka." Sastra menjawab, "Abang juga mau, Pak, punya jejak yang paling wangi." Bapak menjawab, "Meninggalkan jejak berarti kamu pergi ke tempat yang jauh." Sastra ingin mengatakan ribuan maaf dan banyak hal kepada mereka yang belum pernah terucap. Bagaimana Sastra mencintai mereka dengan sepenuh hati dan bersyukur telah menjadi bagian paling penting dalam hidup mereka. Tapi Sastra tiba-tiba kembali duduk di beranda rumah. Namun dengan pintu terkunci rapat, Sastra tidak bisa membukanya. Ia berteriak, "Mama, buka pintunya, Sastra mau masuk. Mas Jovan, Kak Ros, Bang Tama, Jaya, Seta, Mas Nana, buka, abang mau masuk." Lalu Nana menjawab, "Nggak bisa dibuka bang, baca doa dulu baru bisa masuk." Sastra bertanya, "Doa apa?" Nana pun menjawab, "Tahlil." Tiba-tiba, Sastra tidak ingat tahlil itu bunyinya seperti apa. Dia pun bertanya, "Bunyinya seperti apa ya Nana?" "La ilaha illallah." "Pelan-pelan." "La ilaha illallah."
Sastra pun memiliki kegirangan ketika pintu rumahnya terbuka dengan lebar dan Bapak menyambutnya dengan sebuah pelukan yang hangat. Kerabat tetangga mulai datang. Di samping Sastra ada Mama yang duduk bersandar di dinding dengan perasaan hancur. Bayang-bayang kepergian Bapak belum sepenuhnya lenyap dari ingatan, tapi kini Sastra pergi tanpa pemberitahuan, tanpa pamit, tanpa peluk perpisahan. Sahara mendekat pada Sastra. Yang bisa ia lakukan hanya mengecup pipi Sastra sekilas. Tangis Sahara pun pecah dan ia membenamkan wajahnya pada pundak Sastra, meski Sastra tidak mungkin memeluknya. Sastra, kamu lupa tentang satu hal. Semakin singkat ceritanya, semakin dalam luka yang tertoreh. Kehidupan emang akan terus terjadi, tapi kalau boleh memilih, aku belum siap kehilangan kamu. Tanpa disadari, Sastra ada di sana dan juga menjawab. Aku sayang kamu, aku tahu, aku sayang kamu lebih dari perasaan kamu ke aku, atau lebih dari pada kamu dapat dari laki-laki lain. Aku gak pernah ninggalin kamu, aku cuman mengikuti waktu berhenti. Tapi selama aku masih bisa melihat kamu, aku akan selalu mencintai kamu. Keesokan harinya, Jeffrey menyerahkan diri ke polisi. Sahara dengan langsung menampar pipi kanan Jeffrey. Sahara menjawab, dengan lo minta maaf, gak bisa balikin Sastra hidup lagi. Enggak, gimana bisa gue hidup setelah gak ada dia? Kalau aja lo gak kabur, kalau aja lo gak ninggalin dia sendirian, dia pasti masih ada di sini. 4 hari ke depan adalah hari dimana dia ulang tahun. Lo ngehancurin semuanya. Buat orang lain, Sastra itu berharga. Dia segalanya. Dan lihat, lo udah ngerebut anak, bahkan kakak dari adik yang bahkan lo gak kenal. Lo bukan cuma gak punya hati, tapi lo juga bunuh dunia semua orang di sini. Di sisi lain, Bapak bertanya pada Sastra, kamu tahu bagian sulit menjadi manusia? Yaitu bertanggung jawab menjadi manusia yang baik. Tapi menginjak dewasa, kita punya pilihan menjadi manusia seperti apa. Setelah kita mati, hal-hal baik selama kita hidup itulah yang mereka bicarakan di dunia ini. Mereka bilang, setiap orang wajar melakukan kesalahan. Memang karena kita ini manusia biasa, tapi sekecil apapun kesalahan itu selalu ada tanggung jawab yang mungkin tidak ada di dunia. Sastra pun berkata kepada Bapak, terima kasih ya sudah jadi bapaknya Abang ya Pak. Bapak pun menjawab, terima kasih juga sudah jadi anaknya Bapak ya Bang. Yang pergi biarlah pergi, yang tinggal sudah semestinya dijaga. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan dari novel ini. Waktu terus berlalu, itu sebabnya ada waktu untuk berpisah dan meninggalkan sesal pada seseorang. Jika kamu menyayangi seseorang itu, beritahu mereka sekarang, sebelum waktu berlalu dan kamu kecewa. Pada akhirnya, hadiah terbesar yang diberikan oleh waktu adalah kenangan, bahwa kita pernah saling menyayangi. Itu sebabnya, tepiskan masa malumu dan berikan pengakuan cinta pada orang yang kamu cintai sebelum terlambat. Jangan menjadi orang yang hidup dalam penyesalan seperti aku. Hargai yang kamu punya, bilang cinta kalau memang cinta. Begitulah cara menghargai waktu.